Malam ini kita bakal ngobrol tentang cinta sejati, ya. Setiap orang pasti kepengen menemukan cinta sejati. Setiap orang pasti kepengen mendapatkan cinta sejati seumur hidup hanya sekali. Tapi persoalannya adalah seringkali banyak orang yang ternyata tidak beruntung, tidak menemukan cinta sejati, bahkan di hubungannya saat ini mengalami berbagai macam kendala-kendala, konflik-konflik yang justru membuat perasaan tidak nyaman, membuat terluka hatinya, dan sebagainya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan malam hari ini saya kepengen membacakan secara general tentang cinta sejati, dan saya bakal melihat apakah pasangan kamu sekarang ini adalah merupakan cinta sejati. Kita bakal juga melihat ciri dari cinta sejati itu bagaimana. Bicara tentang cinta sejati, boleh dibilang gampang-gampang susah ya teman-teman. Keinginan kita pasti kepengen kita menemukan cinta sejati. Tetapi pada kenyataannya, dalam perjalanan cinta kita, dalam perjalanan hidup kita, justru kita menemukan orang-orang yang salah. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa itu terjadi? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Saya di sini akan mencoba untuk membantu teman-teman untuk memberikan semacam gambaran-gambaran, sekaligus mungkin kita belajar bersama-sama tentang memahami apa itu cinta sejati, dan kemudian kita melihat apa saja yang mungkin perlu diperbaiki, hal-hal apa saja yang harus dibangun dalam sebuah hubungan. Oke, dari kartu ini saya nanti akan melihat bahwa yang menjadi pasangan kamu saat ini atau orang yang dekat dengan kamu saat ini, apakah sudah benar-benar merupakan cinta sejati kamu. Kalau misalnya ternyata dia belum memenuhi kriteria seperti yang nanti saya sebutkan, apa saja yang mungkin harus kamu lakukan dan apa saja yang mungkin harus kamu bangun, diperbaiki, dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini dengan dua dek kartu di sini adalah sebagai media atau alat untuk membantu melihat lebih jauh ke depannya, melihat lebih dalam lagi seperti apa situasi dan kondisinya. Nggak usah lama-lama teman-teman, kita bakal shuffle kartu di sini. Kita akan melihat kartu demi kartu, sebentar ya, dikocok dulu sampai benar-benar terkocok dengan sempurna. Ya, belum ya, ini belum. Ace, loncat-loncat. Ya, jadi saya yakin bahwa teman-teman pasti kepengen melihat ya, bahwa apakah pasanganku saat ini adalah merupakan cinta sejati atau belum. Karena sebagian saya merasakan juga bahwa di antara teman-teman mengalami satu kondisi yang justru belum sesuai dengan harapan, dari ekspektasi yang kamu miliki, belum sesuai dengan ekspektasi, belum sesuai dengan apa yang kamu impikan. Sebagian lagi mungkin sudah merasakan bahwa, oh, aku menemukan cinta sejati. Tetapi saya akan melihat lebih jauh lagi, karena sekali lagi, saya tahu, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman, bahwa perjalanan hidup dan perjalanan cinta, teman-teman banyak sekali mengalami naik turun, mengalami kekecewaan, mengalami terluka batinnya, dan sebagainya. Ya. Maka saya terbersit untuk membuat satu konten atau judul atau tema dengan tema cinta sejati. Kita akan lihat ya teman-teman. Dan ini bacaan bersifat general ya, bacaan bersifat general. Jadi saya menarik banyak energi untuk kita ambil ke sini, untuk kita baca. So nanti teman-teman boleh melihat sampai selesai, karena ini adalah bagian penting buat siapapun yang kepengen mendapatkan informasi atau pencerahan tentang cinta sejati. Kita buka. Baik teman-teman, kalau boleh saya bilang bahwa tidak semua orang beruntung atau bisa beruntung mendapatkan cinta sejati, betul? Karena itulah teman-teman patut bersyukur, harus bersyukur bahkan apabila sudah punya pasangan yang nanti memiliki ciri-ciri seperti yang saya sampaikan. Dari dilihat kartu di sini atau dari kartu yang saya lihat di sini yang saya keluar, energinya adalah bahwa teman-teman di sini sudah memiliki komitmen dengan seseorang. Setidaknya teman-teman sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki gambaran tentang seseorang yang mungkin sudah menarik hati kamu, menarik perhatian kamu, dan di situ terjadi koneksi batin yang cukup kuat. Nah, ini saya lihat seperti itu.
The High Priestess di sini menunjukkan bahwa adanya suka duka yang kamu alami saat ini memang cukup membuat pikiran kamu terkuras, membuat hati kamu tidak tenang dan tidak damai. Dan kenapa kemudian ini terjadi? Karena ada banyak hal ya. Kalau kita bicara tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction, bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, siapapun yang kita dapatkan adalah hasil dari apa yang kita pancarkan. Jadi yang kita tarik otomatis sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Saya selalu mengatakan bahwa ada law of attraction, hukum tabur tuai, hukum tarik-menarik. So, apa yang kita pancarkan, itulah yang kemudian akan ketarik. Gelombang elektromagnetik yang kita miliki, elektromagnetik, elektro itu adalah kelistrikan yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang memancar dalam tubuh kita ke alam semesta, dan kemudian magnetik itu akan menarik kembali, dan apa yang ketarik itu adalah sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Nah, sehingga di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang datang pada kita, siapapun yang datang kepada kita, tentu semuanya bukan karena kesalahan orang lain, bukan kesalahan apa yang di luar kita, tapi karena kita sendiri. Ya, jadi salah benar itu sebetulnya bukan dari yang di luar sana, tapi dari yang ada di dalam diri kita. So di sini saya melihat bahwa energi The High Priestess di sini memberikan apa yang dikeluarkan dan apa yang kemudian ditarik. Di sini ada Four of Pentacles ya, di mana di sini ada keterkaitan yang saling mengikat ketika kamu sudah memiliki komitmen dengan seseorang. Tetapi persoalannya adalah kadang-kadang di sini ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang kita impikan. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika teman-teman sudah memiliki pasangan, ya, ini perhatikan bahwa ada satu atau beberapa ciri tentang bagaimana hal itu akan menunjukkan bahwa dia itu adalah cinta sejati atau bukan. Ciri pertama ya, bahwa dia adalah merupakan cinta sejati kamu. Pertama adalah bahwa saling memiliki empati satu sama lain. Jadi ketika pasangan kamu memiliki empati yang cukup kuat, memiliki empati yang cukup besar, dan itu terjadi pada setiap hal, ya. Jadi ketika kamu mengalami masalah, pasangan kamu berempati. Nah, berempati di sini otomatis memiliki banyak pengertian, ya, perhatian, kasih sayang, peduli, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa dikategorikan atau masuk dalam kategori empati, ya. Jadi saling berempati satu sama lain. Artinya saling di sini berarti terjadi sebuah keseimbangan yang sangat baik, sebuah keseimbangan yang sangat balance. Sebuah keseimbangan yang sangat balance gimana sih? Sebuah keseimbangan yang sangat sempurna. Artinya satu sama lain, ya, win-win solutionnya itu selalu ada. Jadi ketika kamu mengalami masalah, pasangan kamu peduli atau berempati. Ketika sebaliknya pasangan kamu memiliki masalah atau mengalami satu masalah tertentu, kamu juga bisa berempati dengan dia. Dan empati ini tidak ada paksaan. Empati muncul dengan sendirinya, muncul karena ketulusan, muncul karena memang natural, ya, apa adanya. Tidak dibuat-buat dan tidak ada paksaan dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama adalah empati. Jadi misalnya kamu lagi ada masalah atau ada hal yang harus dibicarakan, pasangan kamu mendengarkannya dengan baik, kemudian dia memberikan solusi, tanggapan dengan baik dan positif. Lalu yang kedua adalah bisa saling mengandalkan satu sama lain, ya. Artinya adalah saling support, saling mendukung, saling bekerja sama, sharing dan sebagainya. Dan di situ terjadi yang namanya bisa saling mengandalkan, sharing, tukar pikiran, bekerja sama dan sebagainya. Karena dengan saling mengandalkan di sini adalah dalam arti yang positif gitu kan. Untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang tentunya membangun kalian bersama. Apabila misalnya kamu sudah dalam kondisi berumah tangga, otomatis bagaimana kalian bersama-sama membangun rumah tangga. Jangan jauh-jauh dulu, mungkin jangan sampai ke rumah tangga. Dalam hal berpasangan, ya, belum sampai ke jenjang pernikahan misalnya, itu pun sudah harus terlihat, itu pun sudah harus terjadi. Ya, jadi posisi kalian dalam hubungan ini bisa dikatakan seimbang. Saat kamu membutuhkan dia, dia selalu ada. Sebaliknya pun juga demikian, ya. Artinya ketika kalian saling membutuhkan dalam suka maupun duka, kalian saling mendukung, saling mengandalkan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah bersamanya, ya, bersama dia. Kamu merasa senantiasa nyaman,
membuat kamu tuh terus istilahnya tersenyum gitu kan. Walaupun ada konflik-konflik naik turun kehidupan itu pasti ada, tetapi konflik itu tidaklah terlalu berarti apa-apa. Tapi di sini lebih kepada dominannya adalah senantiasa membuat kalian atau kamu bisa tersenyum, sebaliknya pun juga demikian. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian tidak gampang menyerah, survive bareng-bareng. Gitu loh. Dengan tidak gampang menyerah, otomatis kalian saling menunggu, saling mensupport, saling mendukung. Tidak ada yang saling meninggalkan, ya. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling ngotot-ngototan untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, artinya sesuatu yang berharga pasti akan dengan sungguh-sungguh akan diperjuangkan, ya. Jadi kalau kamu juga berharga di mata dia, pasti kamu akan diperjuangkan. Kamu akan bela-belain, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu gambaran bahwa kalian itu akan survive bareng-bareng dan tidak gampang menyerah. Nah, di sini teman-teman, bila ada konflik seberat apapun, ya, kalian tetap bersama-sama. Tidak kemudian gampang ngucapin, ya sudah cerai, ya sudah pisah, ya sudah apalah dan segala macam. Tidak seperti itu. Tapi kalian lebih memilih untuk berdamai, membicarakannya dengan baik, dan kemudian kalian bisa tetap utuh bersama-sama, berjuang bersama-sama, survive bareng-bareng sampai pada titik yang kalian tuju bersama-sama. Nah, itu adalah gambaran atau ciri, ya teman-teman. Mungkin masih banyak lagi. Salah satunya adalah ketika ada yang bilang begini, bahwa cinta sejati seringkali kita temukan justru ketika seseorang tersebut sudah tidak berada dalam hidup kita. Cinta sejati adalah ketika seseorang itu sudah tidak lagi kita miliki. Cinta sejati adalah ketika seseorang itu sudah pergi meninggalkan kita. Ada benarnya, tapi juga tidak selalu semuanya benar. Karena apa yang sudah pergi dari kita seringkali meninggalkan bekas. Ketika dia pergi meninggalkan bekas yang tidak mudah buat dilupakan, meninggalkan luka batin yang sangat kuat, yang kemudian membuat kita trauma, membuat kita selalu ingat dia, dan kita menganggap bahwa dia adalah paling baik dan terbaik. Tetapi tidak semua hal tersebut itu benar, karena semuanya tergantung situasi dan kondisi. Sehingga teman-teman di sini bisa saya sampaikan lagi bahwa itulah gambaran dan ciri di mana cinta sejati kurang lebih seperti itu. Meskipun sebetulnya masih banyak sekali hal-hal atau ciri dari cinta sejati itu seperti apa. Dan teman-teman silahkan boleh menulis komentar sesuai dengan persepsi kamu, sesuai dengan pengalaman kamu, cinta sejati itu seperti apa. Nah, jika melihat dari kartu-kartu yang keluar di sini, saya melihat bahwa teman-teman sudah memiliki komitmen, tetapi di sini saya melihat bahwa teman-teman belum terlalu menemukan esensi dari cinta sejati itu seperti apa, atau ciri dari cinta sejati yang saya sebutkan itu seperti apa. Itu sepertinya ada beberapa hal yang tidak atau belum memiliki atau belum dimiliki oleh pasangan kamu. Saya akan lanjutkan ke kartu berikutnya, teman-teman. Kita akan buka kartu lagi. Nah, kita keluar kartu ini. Ada Ace of Cups, ya. Kita baca nanti, kita selesaikan dulu sampai 5 kartu berikutnya. Terlihat di sini jelas bahwa teman-teman saat ini seperti merasakan kayak kepengen memulai suatu kehidupan baru, tetapi tidak dengan pasangan kamu yang sekarang ini. Bahkan di kartu ke-7, saya melihat ada energi bahwa kamu pengen pergi meninggalkan situasi sekarang ini, dan kamu kepengen mendapatkan sesuatu, situasi yang baru, sesuatu yang baru, dan segala hal yang baru dalam kehidupan kamu. Karena kamu ngerasa bahwa dia adalah bukan cinta sejati kamu. Kamu merasa bahwa dia bukan sosok cinta sejati atau sosok pasangan yang bisa dianggap atau masuk ke dalam kategori cinta sejati. Itu di kartu ke-6 dan ke-7. Oke, saya lanjut ke kartu berikutnya. Kartu ke-8, 9, dan 10, saya melihat bahwa di sini ada ketidakseimbangan, ya. Ada ketidakseimbangan dalam hubungan kamu. Di mana salah satu di antara kalian itu saling mendominasi, salah satu di antara kalian itu saling kepengen menang sendiri, dan egonya dibesar-besarin, sehingga di sini menimbulkan rasa ingin pergi dari situasi itu. Itu yang saya rasakan dari hubungan kalian.
Nah, ini adalah bacaan general ya teman-teman. Artinya tidak akan semuanya resonate, tapi saya merasakan sebagian dari teman-teman ini seperti yang saya sampaikan di sini. Bahkan ada sebagian teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, tetapi di situ teman-teman masih seperti merasakan ada pencarian, atau seperti merasakan bahwa kamu tuh belum menemukan sesuatu yang kamu cari. Kamu masih merasakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum klik, ada sesuatu yang belum pas, ada frekuensi yang masih belum belum klik ya, belum tune in ya. Jadi saya melihat seperti itu. Nah, ada sebagian juga yang memang mengalami ketidakseimbangan yang sangat parah, apalagi terkait dengan Nine of Pentacles di situ. Jadi gini, cinta sejati itu juga boleh dikatakan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil kemudian dijadikan sebagai alasan untuk berpisah, atau menjadikan alasan materi itu sebagai alasan untuk berpisah dan sebagainya. Karena ketika kalian bertemu dengan cinta sejati, maka itulah saat kalian untuk berjuang bersama-sama, untuk melanjutkan kehidupan bersama-sama, untuk mencapai target bersama-sama, memperbaiki keadaan finansial bersama-sama, ya, mencapai kemakmuran bersama-sama, mencapai kekayaan bersama-sama. Sehingga di situ terjadi saling dan saling. Ada take and give yang selalu kalian bangun bersama-sama. Ada take and give yang kalian saling berikan satu sama lain dan menerima satu sama lain. Ya, ini situasi dan kondisi yang saya rasakan dari teman-teman. Oke, sebagai penegas dari semua ini, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ya, saya akan melihat dari kartu ini. Saya akan mencoba untuk memberikan semacam advice ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat kalian yang memang resonate dengan bacaan kartu-kartu tersebut atau dengan tema yang saat ini kita angkat ya. Seperti kartu yang di atasnya, di sini ada Two of Cups, di sini ada Engagement yang memiliki arti dan persamaan yang hampir serupa. Ya, di situ kamu mendapatkan pasangan, ya. Tetapi situasinya dan kondisinya sepertinya belum sesuai dengan harapan. Tetapi prosentase itu sebetulnya nanti bisa diperkecil maupun diperbesar ya. Artinya bahwa teman-teman harus melakukan introspeksi, ya, engagement, separation, terus kemudian love yourself first, finance and career. Oke, kita baca satu persatu kartu 5 yang terakhir ini sebagai penegas, sebagai hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk buat teman-teman ataupun advice bagi teman-teman yang nonton video ini. Oke, kartu yang sudah keluar 5 ini adalah Engagement, Separation, Love Yourself First, kemudian ada Finance and Career, dan kemudian What Waiting For. Oke, teman-teman, sebagai kartu penutup di 5 terakhir, di sini menunjukkan bahwa kamu sudah berkomitmen dengan pasangan kamu yang saat ini ada. Kamu sudah menjalani kehidupan bersama pasangan kamu yang saat ini ada. Baik yang baru ataupun yang sudah lama ataupun mungkin sedang-sedang saja. Yang jelas kamu sudah menjalin komitmen tersebut seperti halnya kartu pertama tadi. Engagement itu mungkin lebih kepada arah bahwa kamu itu menuju yang serius, tapi sebagian juga teman-teman sudah menuju ke arah yang serius, bahkan sebagian yang udah bertunangan, bahkan sudah ada menikah segala macam. Artinya bahwa dialah pasangan kamu saat ini, ya, terlepas dari apakah dia cinta sejati kamu atau bukan. Saran di beberapa kartu di sini, janganlah terburu-buru untuk melakukan separation itu tadi, ya. Ada pemisahan, ada berpisah dan sebagainya. Jangan terburu-buru untuk mengikuti hawa nafsu atau emosi, amarah dan sebagainya. Karena ketika teman-teman dalam keadaan marah kemudian menyampaikan kata-kata berpisah, bahwa sebaiknya kita berpisah dan sebagainya, atau cerai dan sebagainya, tidaklah selalu bahwa itu adalah hal yang benar atau hal yang terbaik. Tidak selalu seperti itu. So, hal yang paling penting di sini adalah kamu melakukan bagaimana cara kamu melakukan semacam self love, ya.
Love yourself first, jadi mencintai diri kamu sendiri sebelum kamu tuh mencintai orang lain, sebelum kamu tuh memberikan segala sesuatu kepada orang lain. Ada hal yang penting buat kamu perhatikan, bagaimana caranya kamu mencintai diri sendiri, bagaimana caranya kamu memperhatikan diri kamu sendiri, bagaimana caranya kamu memperlakukan diri sendiri dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalam diri kita, maka otomatis hal yang berikutnya bakal terjadi adalah semua akan ketarik sesuai dengan apa yang kita pancarkan, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, law of attraction, ya, di mana hukum tersebut pasti akan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik berikutnya dan berikutnya. Kemudian ada finance and career. Jangan jadikan masalah karir, finansial, materi, gitu kan. Terus kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk alasan-alasan kalian berpisah dan sebagainya. Tetapi mengaculah kepada ciri dan prinsip-prinsip dari cinta sejati tadi. Bahwa saling mendukung, saling sharing, saling support, saling bisa berempati, ya, saling bisa mencintai dengan baik, ada take and give dan sebagainya. So, di situ adalah hal yang harus kamu lakukan. Dan yang terakhir adalah bahwa sesungguhnya bisa jadi Tuhan memberikan siapapun dia yang sekarang menjadi pasangan kamu, bisa jadi dia adalah yang terbaik. Ya, jadi artinya jangan terburu-buru kamu mengambil suatu keputusan untuk berpisah atau selalu ribut, ya. Tetapi kembali lagi, kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Karena dengan kamu mencintai diri sendiri, kamu melakukan yang namanya self-love, maka energi di dalam diri kamu akan semakin baik, dipenuhi dengan cinta, dan cinta. Maka semua yang terjadi di sekitar kita pun juga sama. Semuanya berjalan atau terjadi dengan cinta, dan cinta. Oke, jadi sekali lagi, worth waiting for adalah hal yang pantas buat kamu tunggu. Bisa jadi dia adalah orang yang memang tepat. Karena kadang-kadang kalau kita bicara tentang cinta sejati, kadang-kadang ada jebakan-jebakan yang justru membuat kita itu merasa kayak yang ini kok bukan cinta sejatiku, gitu kan. Tapi ternyata itu adalah tipuan-tipuan dari pikiran-pikiran kita yang tidak jelas. Oke, baik teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman, ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga merasa terbantu dengan adanya video ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di kiri, di atas, ya, di atas ini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi, ya. Dan teman-teman yang kepengen melakukan self healing, spiritual life coaching, silahkan aja bersama saya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.